Lalu kira-kira sampai level keberapa Pak kemungkinan harga emas ini akan tembus? Karena kita lihat saat ini memang kondisinya masih membingungkan. Seluruh negara masih dihantui oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi kemungkinan kan pasti banyak perubahan-perubahan lagi. Ini Pak Faisal melihatnya bagaimana? Begini, saya lihat trennya kan meningkatnya bukan hanya di global, tapi juga di dalam kan. Kalau di dalam negeri sudah di atas 1 juta, di global juga sudah naik ya sampai berapa ribu US dollar. Nah, dan trennya saya pikir demand-nya masih akan terus naik terhadap permintaan terhadap emas, karena satu wabah ya, dan itu banyak negara yang big player-nya masih belum pulih kecuali Tiongkok, ya kan? Nah, dan yang kedua juga sebetulnya ada faktor lain yang ikut memanaskan kekhawatiran, meningkatkan kekhawatiran, yaitu terutama ketegangan antara Amerika dengan Tiongkok, ya. Jadi ada faktor wabah, ada faktor politik yang sekarang itu justru kalau kita kemarin tahunya ada perang dagang ya, nah sekarang sudah bukan perang dagang lagi, sudah masuk ke perang secara politik, hubungan diplomatiknya juga mereka saling memutuskan gitu. Jadi nah ini yang akan menambah ketegangan, yang saya pikir itu juga artinya begini, kepastian pemulihan ekonomi ke depan juga terganggu. Dan ini yang meningkatkan kekhawatiran secara global. Nah di Indonesia juga sama ya, terpengaruh ada global plus juga dalam kondisi seperti sekarang kalau kita melihat grafiknya wabahnya masih mengalami peningkatan, ini juga artinya potensi untuk kemudian kepastian pemulihan itu masih belum pasti. Ya, kepastiannya masih tinggi. Nah, selama itu terjadi, maka demand atau permintaan terhadap emas itu akan naik. Jadi saya pikir akan terus meningkat lagi dari posisi harga sekarang. Diprediksi kira-kira berapa persen ruang peningkatannya untuk harga emas itu, Pak? Oh, saya pikir ya sejalan dengan ketidakpastian, walaupun ini range-nya artinya kalau dalam kondisi tidak pasti range-nya bisa jadi sangat besar. Jadi masih bisa jauh di atas 1 juta rupiah ya. Oke, baik. Saya ke Pak Navin Akar lagi. Pak Navin Akar, kalau Pak Navin Akar melihat kalau tadi mengatakan bahwa penjualan aksesoris seperti itu berkurang dibandingkan saat ini untuk emas antam itu lebih tinggi. Nah, kalau untuk garansi-garansi sendiri, apakah hal ini di toko Pak Navin itu lebih diberlakukan lagi, garansi untuk emas tersebut? Ya, kita saat ini sih kalau perhiasan kalau siapapun beli kita kan ada buyback policy. Jadi selama berapa lama pun juga dia bisa balikin, kita ada potongannya buyback. Tapi kalau emas antam ya saat ini kan favorite-nya emas antam ya. Jadi saat ini sih kebanyakan kalau perhiasannya udah turun hampir 70%. 70% turun perhiasannya karena banyak orang mau invest di emas kan perhiasannya kan terusnya kalau dia mau jual balik kan nggak begitu dapat harganya ya. Jadi mereka lagi nunggu sampai harga turun baru dia mau beli emasnya, emas perhiasannya. Tapi kalau batangannya setiap hari ya lagi naik karena kan prediksi ini bisa lebih dari 1 juta, bisa 1,100. Trennya kan lagi naik, jadi kita juga nggak tahu, perak juga lagi naik banyak. Jadi emas sama peraknya ya dua-duanya lagi naik. Lalu ada tips tidak Pak Navin untuk memilih emas yang baik itu untuk investasi, jenis emas batangan? Ya emas batangannya sih terus terang aja tipsnya sih ya memang saat ini kan semua orang lagi percaya emasnya, jadi kalau ada ekses uangnya lebih bagus dibeli emas, simpan, dan kan tipsnya sih karena harga trennya lagi naik terus, jadi saya rasa orang bisa lihat memang saat ini kan trennya lagi naik, dan kedua juga kalau dia mau jual juga ini waktunya paling bagus karena kan harganya udah tertinggi ya, jadi untuk investmentnya juga bagus, untuk jual juga bagus ya, dua-duanya bagus. Jadi tips saya sih ya orang boleh datang ke toko kita, beli setiap hari, ada pesanan, dan kita ada program juga kayak Pegadaian, tabungan emas sama tabungan plus ya. Yang tabungan plus itu bagus banget. Tabungan plus itulah orang boleh beli emas sama kita, titip ke kita selama 12 bulan, kita beratnya naik 10-30% karena setiap jual beli emasnya kita akan kasih dia untungnya di berat gitu. Jadi tabungan plus banyak orang lagi invest di tabungan plus kita punya di perusahaan kita ya saat ini. Baik, ya. Baik, saya ke Pak Muhammad Faisal lagi. Pak Muhammad Faisal, jadi kalau untuk tadi kan Pak Navin Akar sudah memberikan tips untuk pemirsa di rumah bagaimana sebaiknya kita investasi di emas. Nah, kalau Pak Faisal sendiri, selain investasi emas, apalagi sih yang bisa diinvestasi untuk orang-orang supaya lebih safe lagi? Ya, sebetulnya yang intinya sih prinsipnya adalah investasi yang lebih aman ya. Kalau yang saya katakan tadi sebetulnya kalau dari kriteria aman paling tidak selain emas itu ada juga
properti. Hanya saja kalau properti itu tidak liquid seperti dengan emas. Tapi kalau orang beli properti, entah itu tanah atau bangunan, itu ketika nanti atau saat kondisi ekonomi membaik, itu harga jualnya itu bisa lebih tinggi. Jadi ada akan mendapatkan untung juga di situ. Gitu. Lalu kalau seandainya orang-orang investasi tadi, Pak Navin mengatakan lebih baik di emas batangan, seperti itu ya Pak Navin. Nah, kalau orang investasi di perhiasan, ini bagaimana Pak? Apakah cukup baik juga kalau dari Faisal melihatnya? Ya, perhiasan juga salah satunya juga bisa, tapi saya pikir tetap batangan ya kalau dalam konteks investasi. Karena kalau perhiasan saya pikir tidak karakteristiknya beda ya dengan batangan yang bisa gampang diperjualbelikan seperti layaknya uang. Kalau perhiasan agak sedikit beda karena perhitungannya mungkin juga karakteristiknya berbeda maksud saya. Oke, baik. Ya, Pak Faisal, closing statement-nya? Ya, saya pikir dalam kondisi seperti sekarang, saya pikir masyarakat perlu lebih bijak ya dalam mengelola keuangannya, ya dalam mengelola spendingnya lebih bijak dengan menyiasati kondisi ke depan yang tidak pasti. Bagi yang berinvestasi juga semestinya menyimpan uangnya atau juga kalau mau berinvestasi adalah di yang lebih aman, gitu ya. Jadi itu saya pikir intinya. Oke, baik. Pak Navin Akar, terakhir Pak, untuk closing statement-nya. Ya, closing statement-nya bagi kita sih, kalau orang invest di emas batangan saat ini sih paling untungkan karena kan saat ini kan tren lagi naik, jadi bisa naik sampai 1.100.000, 200. Jadi orang boleh dibilang secara saat ini kan masih murah boleh beli ya. Jadi menurut saya sih trennya kan lagi naik terus, jadi mereka mau invest di emas antam harus dari sekarang boleh bagus. Tapi untuk perhiasannya ya dia lihat dulu kalau turun setelah 2-3 bulan baru dia bisa pikir ya. Kalau untuk investment, kalau dia mau beli untuk fashion, untuk pakai ya itu nggak ada masalah. Tapi untuk investmentnya sih lebih bagus di emas antam ya. Ya, oke. Baik Pak Navin Kumar Akar, pemilik toko emas, dan juga Pak Mohamad Faisal selaku Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di Suara Jakarta. Sama-sama Mbak. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Suara Jakarta kali ini. Saya Gesmi Siatanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.